Oke, hai semuanya, kembali lagi ke channel saya. Nama saya Adri Yoga dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu mengenai S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi, buat teman-teman yang penasaran sama jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, yuk dengan simak video ini dan dengerin sampai akhir video ini mengenai jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Karena saya itu memang S1-nya itu pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya ingin men-share pengalaman dan men-share tentang jurusan bahasa Inggris itu ngapain aja sih, dan apa yang dipelajarin sama kuliah, dan apa yang kita prospek kerjanya seperti apa, dan seperti itu. Jadi mari kita mulai. Nah, yang pertama itu mengenai jurusannya sendiri. Pasti teman-teman mungkin agak bingung dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris dan jurusan sastra Inggris. Kedua jurusan ini sama-sama mempelajari tentang bahasa Inggris. Cuman perbedaannya, pendidikan bahasa Inggris itu lebih ke segi pendidikan, pengajaran, bagaimana kita mengajarkan bahasa Inggris. Dan kalau untuk sastra itu lebih ke bahasanya itu sendiri. Mungkin teman-teman yang kuliah di sastra Inggris bisa bantu di kolom komentar kuliahnya itu seperti apa. Tapi setahu saya kuliahnya itu lebih ke yang sastra ya. Setahu saya itu kuliahnya lebih ke pelajari linguistik, mempelajari sosiolinguistik, budaya dan drama, puisi, novel dan lain-lain sebagainya. Cuman ada sedikit yang menarik di sini mengenai pendidikan bahasa Inggris juga. Karena selama saya kuliah saya juga mendapatkan mata kuliah itu. Saya juga mendapatkan kuliah tentang pembuatan novel. Saya juga drama, saya ada praktek drama juga. Saya juga mendapatkan itu. Terus habis itu English for Tourism malahan saya dapat juga. Itu salah satu mata kuliah pilihan yang bisa kita pilih di pendidikan bahasa Inggris. Selain dari kuliah-kuliah yang umum, misalnya teman-teman pasti mengiranya kuliah bahasa Inggris itu lebih ke kayak belajar tentang grammar, writing, terus habis itu belajar tentang speaking, listening. Ya memang ada pelajaran seperti itu atau mata kuliah seperti itu, tapi kita lebih banyak belajar di semester akhirnya itu ya. Speaking, writing, dan listening itu di semester awal, semester 1 sampai semester 3, bahkan sampai semester 4. Nah, semester 5, 6, 7 itu mata kuliahnya agak sedikit berbeda. Dalam artian mata kuliahnya itu udah lebih tinggi lagi. Jadi kita nggak belajar grammar lagi. Jadi mata kuliahnya itu ada yang namanya sosiolinguistik. Kita belajar sosial, bagaimana bahasa itu di tatanan sosial. Terus habis itu ada psikolinguistik. Ini cukup menarik, adalah psikologi dalam bahasa. Terus habis itu kita juga belajar tentang sintaks. Terus habis itu belajar tentang culture juga, budaya, namanya cross cultural understanding. Karena kenapa? Ketika kita mempelajari bahasa, kita juga harus mempelajari budaya dari bahasa tersebut. Jadi yang namanya bahasa itu kita juga belajar budayanya. Ketika kita mempelajari sebuah bahasa seseorang, kita juga mempelajari sebuah budaya dari seorang tersebut atau masyarakat tersebut. Jadi seperti itu. Nah, apalagi nih keuntungannya kalau misalnya kuliah di pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama, sudah jelas, selain tadi yang seperti saya beritahu tadi, kita belajar tentang bahasa Inggris, sudah jelas. Dan kita juga belajar tentang pendidikan. Kita belajar cara membuat RPP. Apa itu RPP? Rancangan pembelajaran. Jadi ketika guru ingin mengajar, tentu harus membuat rancangannya dulu. RPP-nya seperti apa? Jadi kita membuat itu. Bagaimana sih rancangan pembelajarannya? Apa yang ingin kita ajar pada hari ini, pada semester ini. Jadi seperti itu, kita membuat itu. Dan kita belajar yang namanya micro teaching, bagaimana cara mengajar di kelas dan bagaimana cara mengajar bahasa Inggris kepada siswa. Jadi kelebihannya itu kita di pendidikan itu kita belajar kurikulum juga. Selain dari bahasa Inggrisnya, kita juga belajar kurikulum. Contohnya kayak sekarang yang yang baru, kurikulum Merdeka, itu kita pelajari itu. Kalau misalnya dulu saya mempelajari waktu kuliah itu, saya mempelajari masih K13.
Jadi kita belajar kurikulum ke-13, sekarang udah berbeda kurikulumnya dan itu mengikuti juga. Terus habis itu kalau di pendidikan itu kita ada PPL, sudah jelas. Nah, saya nggak tahu di sastra bahasa Inggris apakah ada PPL atau diganti dengan PKL, saya nggak tahu karena saya bukan jurusan sastra. Tapi di pendidikan kita udah jelas ada PPL yang sekarang namanya PLP. PLP itu ada dua, PLP 1 dan PLP 2. PLP 1 itu observasi ke sekolah, cuman observasi saja, dan PLP 2 itu kita mengajar. Mungkin pernah lah ngeliat guru-guru PPL ke sekolah dengan alma maternya, jadi seperti itu. Jadi itulah perkuliahan di pendidikan bahasa Inggris. Nah, terus habis itu prospek kerjanya gimana sih kalau misalnya di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini? Untuk prospek kerjanya itu sudah jelas. Kalau misalnya pendidikan, kalian itu bakal kalau menurut jurusan ya, kalian itu akan dipersiapkan untuk menjadi calon guru. Sudah jelas calon guru. Tapi selain jadi guru, kalian juga bisa, mungkin kalau misalnya tidak mau jadi guru di sekolah, kalian bisa membuat yang namanya kursus. Banyak dari teman-teman saya setelah lulus S1, mereka balik ke kampung masing-masing dan mendirikan kursus bahasa Inggris. Itu untuk anak-anak di sana dan untuk orang-orang remaja yang ingin belajar bahasa Inggris itu bisa kalian mendirikan kursus. Lumayan per murid kalian bisa dapat cuan mendirikan kursus. Setiap murid misalnya satu kali pertemuan itu bisa sampai 100.000, 200.000, dikali dengan misalnya ada 15 murid, itu sebulan ya 100 kali 15 itu udah 1.500.000-an udah dapat kayak gitu satu bulan kalau 15 murid. Jadi cukup menguntungkan. Yang ketiga itu banyak dari teman-teman saya yang lulusan pendidikan bahasa Inggris itu menjadi pegawai di hotel, yaitu bekerja di hotel. Jadi seperti itu, entah itu jadi front office, entah itu jadi room service, atau jadi sales di hotel. Itu banyak banget teman-teman saya yang kerja di hotel juga. Jadi nggak mesti kita jurusan pendidikan bahasa Inggris itu kerjanya jadi guru, nggak mesti. Jadi ada guru, sudah jelas ada buka kursus, bisa mengajar les privat, buka kursus ini termasuk les privat. Terus habis itu kerja di hotel. Nah, ada juga yang keempat itu kalian bisa jadi guide. Jadi ada bule datang yang kesini misalnya, kalian tahu tentang daerah kalian bisa memperkenalkan, kalian punya skill bahasa Inggris, kalian bisa memperkenalkan daerah kalian. Dan lumayan, biasanya bule kan mau aja, dan mereka biasanya ngebayarnya itu nggak rendah. Biasanya itu ya tips-tipsnya itu kayak misalnya kalau kalian dilihat enak orangnya, bisa kasih tempat-tempat destinasi wisata dan enak menjelaskannya, jadi kalian bisa mendapatkan cuan yang lebih dari sana, dari tips, uang tipsnya itu. Jadi ada guru, ada kursus atau privat, ada pekerja hotel, ada apa lagi namanya tadi, tour guide. Yang kelima itu yang saya tahu itu menjadi translator atau penerjemah. Lah, bedanya sama tour guide apa? Tour guide itu interpreting, bahasanya kita secara langsung sama bulenya, kita berbicara bahasa Inggris, mengenali sesuatu dalam bahasa Inggris. Kalau penerjemah atau translator ini biasanya mentranslate sebuah dokumen. Contohnya, kalian bisa membuka jasa kayak saya membuka jasa translate abstrak. Jadi abstrak itu nanti kalau misalnya kalian udah skripsian, abstrak itu harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa mentranslate abstrak itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan kalian bisa menarik tarif dari itu, mentranslate abstrak. Apalagi kalau kalian sudah sarjana, kalian sudah memiliki gelar, dan kalian ditahu kalau ini teman saya sudah sarjana pendidikan bahasa Inggris, dia bisa bantu saya untuk translate abstrak seperti itu. Translate abstrak, terus habis itu kalian bisa mentranslate dokumen-dokumen penting. Misalnya contohnya mentranslate dokumen, kalau kalian misalnya diperlukan di salah satu notaris, kliennya adalah bule, kalian bisa mentranslatekan dokumen hukum, mentranslatein
apalagi kedokteran, mungkin dokumen-dokumen kedokteran, dan mentranslate lagi dokumen-dokumen ekonomi dan lain-lain sebagainya. Itu lumayan banget cuannya. Jadi lebih banyak sebenarnya yang translator ini atau penerjemah dokumen ini ada kerja freelancer. Jadi kalian bekerja kalau ada panggilan saja, tapi sekali translate itu saya pernah dikasih tahu sama dosen saya, itu dia pernah translate dokumen hukum di notaris. Dia itu per lembarnya itu dibayar 500.000, satu lembarnya 500.000. Sedangkan itu dokumen tanah itu banyak lembarnya, kadang-kadang bisa 5 sampai 10 lembar. Jadi 5 kali 10 itu sudah, waduh, banyak sekali. 5 kali 10 udah 500 lebih. Terus habis itu tergantung kembali kita lagi sih sama deal-dealannya sama pihak pertama untuk penerjemahannya ini. Jadi seperti itu. Jadi itu dia beberapa hal yang mengenai jurusan pendidikan bahasa Inggris yang teman-teman bisa cek lagi kalau misalnya teman-teman ingin lebih jelasnya. Banyak sekali source tempat belajar. Tadi saya cuma memberitahu kayak ujungnya aja, tapi yang paling enak itu jurusan bahasa Inggris itu ya tadi mata kuliah cross cultural understanding, English for tourism, itu jalan-jalan rata-rata mata kuliah itu enak. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ke bahasa Inggris, kalian bisa masuk ke pendidikan, entah itu mau ke sastra juga boleh. Kalau di pendidikan seperti yang saya bilang tadi, kita 11-12 sama sastra sih kalau menurut saya ya. Karena sama-sama juga, mereka belajar grammar, kita juga belajar grammar. Mereka belajar sintaks, kita juga belajar sintaks. Mereka belajar linguistik, saya juga belajar linguistik di pendidikan. Drama pun saya dapat, menulis novel saya dapat, puisi pun saya dapat. Jadi 11-12 sih, cuman perbedaannya adalah yang pendidikan ini kita lebih dilatih untuk mengajar gitu. Kalau yang sastra mungkin nggak ada, kayak misalnya membuat RPP, micro teaching, dan lain-lain sebagainya. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.